Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan film drama sejarah yang dirilis pada tahun 2001. Menceritakan duel dua orang sniper pada masa Perang Dunia Kedua, yakni Mayor Konev dari Nazi Jerman dan Vasily Zhenzev dari Rusia. Vasily dan Konev kemudian saling membuat jebakan, sampai takdir mempertemukan mereka kedua. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman bisa tahu jika ada alur cerita film terbaru dari channel ini. Di awal film, memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang dilatih menembak dengan kakeknya, yang mana targetnya adalah seekor serigala. Anak laki-laki tersebut bernama Vasily Zhenzev. Setelah beberapa tahun berlalu, Vasily sudah tumbuh dewasa dan dia sekarang sedang dikirim untuk berperang di sebuah kota yang bernama Stalingrad. Sewaktu di perjalanan, dia terpikat kepada gadis yang bernama Tania. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota yang dituju. Saat sedang di perjalanan untuk menyeberangi laut, perahu mereka dibombardir dari atas pesawat. Seketika itu pasukan pun banyak yang gugur duluan sebelum berperang. Ketika sudah sampai, mereka pun segera diberi senjata untuk menyerang pasukan dari Jerman. Namun nahas, perlawanan mereka dengan mudah diratakan oleh pasukan Jerman dan hanya tersisa beberapa orang. Terlihat di tumpukan mayat, Vasily bertemu dengan Danilov yang bertugas di bidang politik. Saat itu pula Danilov kagum dengan kemampuan Vasily yang menghabisi nyawa dari pasukan Jerman termasuk pimpinannya. Saat setelah kejadian itu, Danilov membuat berita di koran. Berita pun dengan cepat tersebar ke seluruh kota. Tak mau kalah, Jerman pun mendatangkan sniper terbaik mereka yang bernama Mayor Konev. Saat tiba, jenderal pun langsung menceritakan betapa hebatnya Vasily. Singkat cerita, Vasily sedang mencari keberadaan Mayor Konev di sebuah gedung. Setelah terlihat, Vasily langsung menembak kepala mayor itu dan headshot. Vasily dan rekannya langsung bergegas untuk mengambil kalung mayor itu untuk dijadikan bukti bahwa mereka telah membunuhnya. Namun nahasnya, pas sudah sampai di gedung tersebut, betapa terkejutnya mereka melihat yang ditembak tadi hanya boneka sebagai pancingan. Mereka pun terjebak oleh perangkap Mayor Konev yang diam-diam telah mengintai mereka. Pada saat itu pula, pesawat datang dan membombardir ke seluruh kota yang membuat mereka panik. Saking paniknya, Ludmila ingin berlari menyelamatkan nyawanya. Namun nahas, dengan cepat sang mayor pun langsung menembak di bagian kepala. Setelah kejadian itu, Danilov memperkenalkan Vasily dengan Kolikov yang dulunya pernah belajar dengan mayor itu supaya lebih mudah membaca taktiknya. Saat mereka sedang berbincang, ternyata Tania sedang memperhatikan mereka. Gadis cantik yang ditaksir oleh Vasily sewaktu pertama kali bertemu saat sedang di dalam kereta. Keesokan harinya, Vasily dan Kolikov berangkat mencari keberadaan Mayor Konev. Lalu Kolikov membuat sebuah pancingan untuk sang mayor, supaya Vasily bisa mendeteksi di mana sang mayor bersembunyi. Tetapi mayor pun tidak menembak pancingan tersebut, dikarenakan sang mayor sudah tahu jika itu hanya pancingan. Lalu dengan kehebatan sang mayor telah membaca pergerakan mereka. Waktu mereka melompat, secara bersamaan tak terduga dengan cepat mayor pun langsung menembak mati Kolikov tepat di kepalanya. Vasily langsung gemeteran melihat kehebatan sang Mayor Konev. Vasily pulang dengan wajah lesu dan menceritakan kepada Danilov bahwa Kolikov sudah tewas di tangan sang mayor. Dan beralaskan kemerdekaan, Danilov meminta bantu kepada Vasily untuk menyampaikan rasa cintanya kepada Tania. Namun Tania tidak menanggapi hal itu karena memang tidak menyukainya.
Di sisi lain, terlihat Mayor Konek sedang menggali informasi kepada Sasa dengan iming-iming coklat, daging, dan makanan kaleng. Sasa sendiri adalah tukang bersih sepatu sekaligus adik dari Tania. Mayor Konek tahu jika Sasa punya kedekatan dengan Vasily, makanya Sasa dijadikan mata-mata dengan iming-iming imbalan coklat. Saat Mayor Konek sudah tahu di mana Vasily akan lewat, sang mayor pun sudah bersiap untuk menunggunya. Dan benar sekali, Vasily sudah kebaca gerakannya. Di waktu Vasily dan temannya berdiri untuk mengambil tempat yang telah disepakati, lalu dengan cepat Mayor Konek menembak rekan Vasily dan mengenai lengan kirinya. Vasily tidak bisa berkutik karena terjebak dan senjatanya terlempar agak jauh dari badannya. Rekannya pun kembali dan Tanialah yang menggantikan posisi rekannya tersebut. Tania mendapatkan instruksi dari Vasily untuk mengarahkan kaca kepada Mayor Konek supaya penglihatannya silau. Lalu dengan cepat Vasily mengambil senjatanya dan membidik ke arah Mayor. Tanpa terduga tembakannya tersebut melukai tangannya. Ketika malam, Vasily sedang berbaring di tempat tidur. Tania lalu mendatanginya dan tidur di samping Vasily. Kebetulan malam itu cuaca sedang dingin. Mereka malah terbawa suasana dan melakukan adegan mantap-mantap. Setelah itu, tanpa diduga, sekarang Sasa lebih memihak Vasily dan Sasa pun membongkar semuanya di mana Mayor Konek akan mengintai dirinya. Vasily langsung bergegas ke tempat yang diarahkan oleh Sasa. Saat Vasily semalaman sedang mengintai di antara tumpukan mayat, keesokan harinya dia tertidur. Tanpa disadari, Mayor Konek melintas di arah yang telah diintainya. Tetapi momen itu dilewatkan oleh Vasily karena dia tertidur. Pada saat itu pula, rupanya ada prajurit yang suka menjarah harta benda pasukan yang gugur, dan dompet Vasily yang berisi tentang data dirinya juga tak luput dari jarahannya. Data diri Vasily pun tersebar. Mereka beranggapan bahwa Vasily sudah tewas. Namun Mayor Konek tidak percaya begitu saja, dikarenakan Mayor Konek belum merasa membunuhnya. Saat Danilov sedang sibuk menulis berita, betapa terkejutnya melihat Vasily sudah berdiri di belakangnya. Lalu Vasily menceritakan gimana awal mulanya dia bisa dikabarkan sudah tewas. Pada saat itu pula Sasa membongkar bahwa Mayor Konek telah menunggunya di stasiun. Berangkatlah Vasily dan Tania menuju lokasi tersebut. Betapa geramnya Mayor Konek kepada Sasa karena telah memberitahu di mana dirinya berada. Di saat situasi sedang gawat begini, dua sejoli ini yang sedang dimabuk asmara sempat-sempat melakukan cipika-cipiki yang tanpa disengaja dilihat oleh Danilov. Danilov pun merasa sedih dikarenakan dirinya sangat menyukai Tania. Di hari itu pula, Mayor Konek yang sudah geram menangkap Sasa dan dibunuh, lalu mayatnya digantung di atas pipa saluran air. Betapa terkejutnya Tania melihat adiknya sudah tewas di tangan Mayor Konek. Pada hari itu juga, semua penduduk Rusia dipulangkan. Saat Tania dan Danilov sedang bergegas menaiki perahu, rupanya pesawat dari Jerman telah menjatuhkan bom dan melukai Tania di bagian perut sampai tidak sadarkan diri. Tania dinyatakan tewas oleh dokter yang memeriksanya. Danilov dengan raut wajah sedih memberitahu Vasily bahwa Tania sudah tewas. Danilov yang sudah merasa bersalah tidak bisa menjaga Tania, akhirnya dengan berani menunjukkan kepalanya sebagai umpan untuk mencari di mana persembunyian Mayor Konek. Lalu tanpa pikir panjang, Mayor pun menembak kepalanya. Mayor Konek keluar dari persembunyiannya untuk mendatangi mayat Danilov yang disangkanya sendiri itu adalah Vasily. Betapa terkejutnya saat Mayor Konek sedang berjalan, tiba-tiba Vasily sudah menunggunya dan berada tepat di sampingnya. Dengan keadaan siap menembak, tanpa dipikir panjang, Vasily langsung menembak tepat di bagian kepala Mayor tersebut. Rusia pun merayakan kemenangan mereka. Vasily yang mengira bahwa Tania sudah tewas, tiba-tiba Vasily mendapatkan kiriman surat dari Tania bahwa dia sedang berada di rumah sakit. Setelah Vasily mendatangi rumah sakit tersebut,
Dan akhirnya Vasily menemukan Tania yang sedang terbaring lemas. Mereka pun sangat gembira karena bisa disatukan kembali. Dan cerita pun berakhir.